wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Rapjani. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Unit 3 semester 6. Di sini saya akan menjelaskan yaitu konsep dan hakikat perspektif global. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu global. Global adalah suatu kerjasama atau peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini. Nah, yang bersangkut paut dengan dari segi internasional dan merupakan suatu kepentingan bagi kita semua. Nah, yang kedua yaitu apa itu perspektif global? Yaitu adalah suatu cara pandang atau cara pikir terhadap suatu masalah, kejadian atau kegiatan yang dipandang dari sisi sudut terpenting global, baik dari sisi dunia maupun internasional. Nah, maka dari itu, sikap perbuatan kita pun akan mengarahkan kepada kepentingan globalisasi. Konsep dari perspektif global adalah seperti yang kita tahu, itu adalah sesuatu yang menjadi sorotan publik, seperti kejadian bencana alam sering terjadi di negara-negara, khususnya di Indonesia, dan tepatnya di Provinsi Aceh dulu, tahun 2004 pernah mengalami bencana tsunami. Nah, dari situ di saat itu kita mempunyai berita yang lagi hits atau yang lagi tenar yaitu bencana tsunami. Nah, itu yang dimaksud dengan perspektif global tidak hanya bencana, semua yang merangkup yaitu tentang mengetahui seluruh dunia. Nah, yang ketiga yaitu mengapa kita sebagai mahasiswa penting mempelajari perspektif global, khususnya calon guru sekolah dasar. Nah, menurut saya yang pertama yaitu dengan adanya kita mempelajari perspektif global bisa meningkatkan wawasan dan kesadaran kita bahwa kita bukan hanya penghuni di satu daerah, melainkan kita juga penghuni di belahan bumi yang lain. Maka dari itu sikap kita mencerminkan sikap ketergantungan di mana manusia adalah makhluk sosial yang saling ketergantungan sesama. Nah, yang kedua yaitu bisa menambah wawasan dan pengalaman tentang perkembangan dunia, yaitu melalui berbagai aspek, terutama yaitu perkembangan dunia melalui ilmu pengetahuan teknologi. Yang ketiga yaitu mengkondisikan mahasiswa untuk berpikir integral bukan general, karena seorang mahasiswa harus mampu memecahkan masalah, harus mampu menyelesaikan masalah yang ada dengan mencari solusi yang baik. Yang keempat, melatih kepekaan terhadap mahasiswa, menjelaskan bahwa perkembangan dunia itu pasti ada dan kita sebagai mahasiswa adalah harapan bangsa. Baik, yang kedua yaitu perspektif global dipandang dari sudut ilmu sosial. Yang pertama ada sejarah. Sebagaimana yang kita tahu, sejarah adalah kejadian masa lalu yang kita pelajari di masa sekarang. Nah, itu ada hubungan eratnya di mana dulu kita pernah mempelajari seseorang manusia purba, yaitu bagaimana tempat tinggalnya, makanan, pakaian. Nah, itu juga bisa menjadi suatu perspektif global yang akan kita pelajari. Apakah itu menjadi sorotan bagi publik, bagaimana kita cara mempelajarinya. Nah, yang kedua yaitu ada geografi. Geografi tentunya kita sudah tahu apa itu geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi, seluruh isi bumi. Nah, tidak hanya bumi saja, yaitu bisa tentang fenomena yang terjadi, bisa yang di udara, di daratan maupun di lautan. Nah, dengan begitu sesuatu bisa terjadi ada sangkut pautnya dengan geografi, yaitu bisa kita rangkukan kepada perspektif global terjadinya bagaimana bencana alam seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, yang ketiga yaitu ada politik.
Nah, politik ini yang biasanya sering menjadi keributan, yang biasanya disorot. Apa yang apalagi di saat pemilu itu sudah berkembangnya eh, orang-orang bermain politik gitu kan. Eh, di mana bukan antar negara saja, bahkan di tempat kita tinggal sendiri di desa-desa sekarang pun orang sudah berpolitik gitu. Sudah berpendapat bahwa yang dia anggap benar tuh ya memang benar gitu. Nah, dari situ bisa disorotkan publik, politik itu ada kaitannya dengan perspektif global yang mana yang mempunyai keributan yang ricuh. Nah, yang keempat ada sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bermasyarakat, tentang bagaimana kita di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di sosiologi ini juga ada hubungannya dipandang dari sudut sosiologi dengan perspektif global, yaitu bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita menanggapi soal yang ada di lingkungan sekitar kita, dengan ada orang yang melanggar norma-norma, melanggar peraturan-peraturan, ada yang penyimpangan seperti yang terjadi di anak sekolah, ada yang tawuran, ada yang berdemonstrasi, itu juga menjadi sorotan publik dan bisa dikatakan dengan perspektif global. Nah, yang kelima yaitu ada antropologi. Antropologi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kebudayaan, adat, tradisi. Nah, di sini juga adat, budaya, dan tradisi ini juga akan ada hubungan erat dengan perspektif global dipandang dari segi budaya, yaitu bagaimana orang menampilkan budayanya, bagaimana orang menampilkan tradisinya. Itu juga bisa dibuat suatu fenomena yang menarik tentang bagaimana adat mereka. Nah, gitu. Kan setiap orang mempunyai budaya, adat, tradisi yang berbeda-beda. Dan ada ciri khas yang membuat kita menarik untuk melihatnya. Nah, yang keenam yaitu ada iptek. Iptek adalah ilmu pengetahuan teknologi. Nah, ini yang sering dihubungkan dengan perspektif global, yaitu bagaimana seseorang yang yang sangat pintar, sangat cerdas, yang mempunyai IQ yang tinggi, ini juga bisa jadi sorotan publik bagaimana dia membangun sebuah negara dengan adanya kepintaran dia, dengan adanya kecerdasan, bagaimana dia mencari ide yang kreatif. Dengan seorang nanti ada dikabarkan dengan membuat kapal dengan tangannya sendiri. Nah, itu bisa menjadi berita hits yang menjadi sorotan publik. Nah, yang ketujuh yaitu ada transportasi. Nah, transportasi ini yang lebih mempunyai kemajuan dari zaman dulu hingga sekarang, yaitu bagaimana orang dari dulu naik sepeda, jalan kaki. Nah, sekarang banyak kita lihat transportasi lainnya, yaitu semakin berkembangnya negara, semakin banyaknya juga kendaraan. Dulu yang hanya naik sepeda, sekarang sudah memiliki sepeda motor. Nah, itu juga bisa menjadi suatu yang lagi sekarang lagi musimnya kendaraan apa sih gitu, transportasi dari sini menuju ke sini gitu, pakai kendaraan apa. Nah, jika memang itu menarik ataupun fakta, bisa dijadikan sebuah informasi gitu. Nah, yang kedelapan yaitu ada komunikasi. Komunikasi yang sering terjadi juga, yaitu ada hubungannya di mana ada juga di sini yang komunikasi secara langsung, ada juga yang melalui handphone, laptop, komputer, internet, dan lain sebagainya. Nah, di situ juga semakin berkembangnya. Dulu hanya memakai surat yang ibarat kamu membutuhkan waktu yang lama untuk sampaikan informasi kepada orang tersebut. Nah, sekarang membuat cara yang mudah. Nah, dari komunikasi tersebut timbul masalah, ada segi positif dan ada segi negatifnya. Nah, dari mana dari komunikasi bisa menghancurkan hidup seseorang, ada juga yang bisa menambah wawasan seseorang. Nah, yang ketiga yaitu betapa pentingnya kesadaran kita untuk perspektif global. Yang menurut saya
Tanpa adanya kesadaran, kita tidak akan memahami apa itu global, dan tanpa kita mempunyai wawasan, kita tidak akan mengerti, kita tidak akan memahami apa itu globalisasi, dan tidak bisa mempertahankan apa itu yang sepatutnya kita pertahankan. Jadi intinya di perspektif global ini kita tidak boleh memainkan ego kita sendiri, tidak boleh menang sendiri, kita juga harus memikirkan orang lain, karena kita di sini dituntut untuk saling menghargai dan saling menghormati. Baik, sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.